Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Putri Hasnani Danadini, NIM 210416 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian bahasa saya dengan judul Kesalahan Fonologi pada video YouTube Nihongo Mantapu dengan judul Di Kampus Ikut Kelas Bahasa Indonesia. Waseda Boys, udah sejago apa ya? Nihongo Mantapu adalah salah satu kanal YouTube yang sangat terkenal saat ini. Kanal yang dimiliki oleh Jerome Pauline Sijabat ini menyajikan beragam konten video seputar dirinya yang sedang menempuh pendidikan di Jepang. Konten yang dibuat merupakan konten-konten edukatif yang dikemas dengan sedemikian rupa untuk menarik minat penonton. Konten yang ada meliputi mengenai belajar bahasa Jepang, battle Nihongo Mantapu, dan belajar. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana kesalahan pelafalan bunyi bahasa pada video YouTube Nihongo Mantapu. Yang kedua, bagaimana ortografi dalam penulisan ejaan kata bahasa Indonesia pada video YouTube Nihongo Mantapu. Lalu, penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mendeskripsikan kesalahan pelafalan bunyi bahasa pada video YouTube Nihongo Mantapu. Yang kedua, mendeskripsikan ortografi dalam penulisan ejaan pada bahasa Indonesia yang terdapat pada video YouTube Nihongo Mantapu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai data-data penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah 3 orang penutur asing pemula, yaitu bernama Tomo, Yasuke, dan Otsuka, yang berasal dari negara Jepang. Objek penelitian berupa kesalahan bahasa dalam bidang fonologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik simak, bebas lipat, cakap atau SBLC. Penelitian ini tidak ikut terlibat secara langsung dalam proses pembentukan dan pemunculan data. Penelitian ini langsung menjadi pemerhati data yang akan digunakan peneliti. Teknik analisis data terdiri menjadi 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian analisis, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini berupa penghilangan fonem, penambahan fonem, dan perubahan fonem pada tuturan bahasa Indonesia, serta kesalahan pemakaian huruf kapital, kata berimbuhan, kata tanda baca, dan penulisan ejaan bahasa Indonesia. Berikut merupakan hasil penelitiannya. Pertama, kesalahan ejaan kata. Bagian A, penulisan kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata yang ditambahkan pada kata dasar. Dalam video yang berjudul Di Kampus Ikut Kelas Bahasa Indonesia, Waseda Boys, sudah sejago apa ya? Terdapat kesalahan penulisan kata ejaan dalam datanya adalah sebagai berikut. Saya tidak mau membeli pakaian itu pada menit ke-8.36. Pada kalimat tersebut terdapat kesalahan penulisan kata berimbuhan yang dilakukan oleh Yasuke, di mana yang seharusnya dituliskan saya tidak mau membeli pakaian itu. Lalu bagian B, penulisan huruf kapital. Huruf kapital pada umumnya digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat dan digunakan juga sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Dalam video yang berjudul Di Kampus Ikut Waseda Boys, sudah sejago apa? Bahasa Indonesianya adalah datanya sebagai berikut. 6 buah apel. Kalimat tersebut memiliki kesalahan pada penulisan kata 6 yang seharusnya diawali dengan huruf kapital menjadi kata 6 dengan E besar. Bagian C, penulisan tanda baca. Tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Penggunaan tanda baca adalah untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi, serta jeda pada saat pembacaan. Dalam video tersebut,
terdapat tanda baca yang salah digunakan. Datanya sebagai berikut. Saya pergi ke sekolah dengan ayah saya pada menit ke-7.32. Kalimat tersebut memiliki kesalahan pada penulisan tanda baca yang seharusnya menjadi saya pergi ke sekolah dengan ayah saya. Lalu terdapat data lain sebagai berikut. Kenapa Anda menjadi karena panas? Pada menit ke-14.24, kalimat tersebut memiliki kesalahan pada penulisan tanda baca, tanda tanya, dan titik, yang seharusnya menjadi kalimat kenapa Anda mandi? Karena panas. Data kedua, kesalahan pelafalan fonem bagian A, yaitu penambahan fonem. Proses penambahan fonem adalah penambahan fonem pada suatu morfem sebagai akibat pertemuan suatu morfem dengan morfem yang lain. Datanya adalah sebagai berikut. Jam 8 kurang 9 menit. Pada menit ke-1.33. Pada kalimat tersebut, Tomo menuturkan kata 9 yang seharusnya kata 9. Tomohiro menambahkan fonem konsonan G pada kata 9. Sehingga ketika dia menuturkan kata 9 berubah menjadi 9 yang membuat kata tersebut berubah makna. Makna yang muncul ketika menuturkan kata 9 dapat diartikan sebagai ikan laut yang berjenis Plosutus. Lalu data kedua sebagai berikut. 3.456.000 pada menit ke-5.22. Pada kalimat tersebut, Tomohiro menuturkan kata ratusu yang seharusnya kata ratus. Tomohiro menambahkan fonem U pada kata ratus, sehingga ketika ia menuturkan kata ratus berubah menjadi ratusu, yang membuat kata tersebut menjadi menekan dan lebih tebal ketika dituturkan, dan kata tersebut tidak memiliki makna. Bagian B, penghilangan fonem. Penghilangan fonem adalah kesalahan pelafalan karena fonem-fonem tertentu dihilangkan pada sebuah kata dan melibatkan bunyi pelafalan tersebut menjadi salah. Datanya adalah sebagai berikut. Dari pelajaran 1 sampai pelajaran 14 menit ke-0.57. Pada kalimat tersebut, Tomohiro menuturkan kata puluh yang seharusnya puluh. Tomohiro menghilangkan fonem konsonan H pada kalimat puluh, sehingga ketika dituturkan kata puluh berubah menjadi puluh, yang membuat kata tersebut tidak bermakna. Lalu data yang berikutnya adalah bodoh dan malas saya pada menit ke-11.49. Pada kalimat tersebut, Otsuka menuturkan kata bodoh yang seharusnya kata bodoh. Otsuka menghilangkan fonem konsonan H pada kata bodoh, sehingga ketika dia menuturkan kata bodoh berubah menjadi bodoh, yang membuat kata tersebut berubah makna. Makna yang muncul ketika menuturkan kata bodoh dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Bagian C, perubahan fonem. Proses perubahan fonem adalah perubahan suatu fonem pada morfem akibat pertemuan antara morfem dengan morfem lainnya. Dalam video tersebut ditemukan data sebagai berikut. Dari pelajaran 1 sampai pelajaran 400 pada menit ke-0.57 pada kalimat tersebut, Tomohiro menuturkan kata pelajaran dan beras. Tomohiro mengubah fonem konsonan I menjadi konsonan R pada kalimat pelajaran, sehingga kata tersebut tidak lagi bermakna. Kemudian Tomohiro mengubah morfem konsonan I menjadi morfem konsonan R pada kata belas, sehingga kata tersebut mengalami perubahan makna. Makna yang muncul ketika menuturkan kata beras dapat diartikan sebagai padi yang sudah terkelupas kulitnya. Lalu terdapat juga data lain sebagai berikut. Hari ini tanggal 29 tanggal 29 Mei
menit ke 1:57. Pada kalimat tersebut, Yasuke menuturkan kata tanggar, purur, dan 9 yang seharusnya kata tanggal, puluh, dan 9. Yasuke mengubah fonem konsonan I menjadi konsonan R pada kalimat tanggal, sehingga kata tersebut mengalami perubahan makna. Makna yang muncul ketika menuturkan kata tanggar dapat diartikan sebagai upaya menyanggupi pekerjaan dan sebagainya. Lalu, mengubah fonem konsonan I menjadi konsonan R dan merubah fonem konsonan H menjadi konsonan R pada kata puluh, sehingga kata tersebut tidak lagi bermakna. Kemudian, Yasuke mengubah konsonan I menjadi konsonan R pada kata 9, sehingga kata tersebut mengalami perubahan makna. Makna yang muncul ketika menuturkan kata 9 dapat diartikan sebagai peminggiran. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi pada video YouTube Nihongo Mantapu dengan judul "Di kampus ikut kelas bahasa Indonesia, Waseda Boys sudah sejago apa ya?" termasuk masih banyak, yaitu 10 data. Penambahan fonem berjumlah 2 data, kesalahan pelafalan bunyi meliputi perubahan fonem berjumlah 2 data, dan penghilangan fonem berjumlah 2 data. Kesalahan penulisan ejaan kata bahasa Indonesia tersebut meliputi pemakaian huruf kapital berjumlah 1 data, pemakaian tanda baca berjumlah 2 data, dan pemakaian kata berimbuhan sebanyak 1 data. Berdasarkan data tersebut, subjek penelitian lebih sering melakukan kesalahan pada saat melafalkan fonem dibandingkan saat menuliskan ejaan pada kata bahasa Indonesia. Meskipun demikian, kesalahan dalam bidang fonologi terjadi merupakan sesuatu yang umum di kalangan penutur asing pemula. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.